Perfituberan Indonesia. Woo! Dari Hololive ID kita punya Muna Hoshinova yang saat ini atau minggu ini mencapai 1 juta subscriber YouTube, 1 juta followers, 1 juta YouTube subscriber. Woohoo! That's a big. And setahu gua ini jadi Muna menjadi VTuber Indonesia pertama yang mencapai nilai subscriber terbanyak di Indonesia. Mungkin setahu saya itu. Tidak cuma itu, minggu ini Hololive ID menyelesaikan proyek Pinisi Makmur Sejahtera atau PMS dengan seluruh anggota Hololive ID. Lalu berikutnya kita ada sebuah animasi yang dibuat oleh Maron R19 dengan judul Local Dance yang mana menampilkan Reine, Anya, dan Oli. What was that? That was so good. Tapi tak perlu sedih, Oli menerima sebuah fanart dari Zuhaku yang mana menampilkan Oli sebagai anak SMA. Wow, SMA. Ya, petan but still anak SMA. Look at that. Look at that stiletto. Sexy. Dan berikutnya kita punya sebuah video vertikal dari Ayunda Risu yang menampilkan bila mana 77 tambah 33 bukanlah 100. Bukan cuma itu, Ayunda Risu juga melaksanakan sebuah Risu meme review yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 pada jam 8 malam beberapa hari yang lalu. Terus kita ke Tante Reine yang mana memperoleh sebuah fan art buatan Zainaid. I don't know what. Jadi sebuah animasi yang menunjukkan Reine dalam tampilan dewasa. Tidak hanya itu, Tante Reine juga merilis sebuah lagu original berjudul Love Me pada tanggal 25 Februari 2022. Berikutnya kita ke Iofi yang mana di-follow oleh Tenga. What is this? Tidak hanya itu, Iofi juga mendapatkan sebuah video dari cosplayernya oleh Eruru, si wangi-wangi. Nice. Dan kemudian kita ada sebuah fan art yang dibuat oleh Dark Glow yang mana menampilkan Iofi dalam versi ikemennya yang mana cukup tinggi. Namanya juga fan art tapi terlalu tinggi buat Iofi. Berikutnya kita ke agensi lain yaitu Niji Sanji ID yang pada 25 Februari kemarin melaksanakan Niji Campur yang mana rangkaian acaranya ialah Niji Suara, Ringkas Sanji, dan Niji Sore terakhir mungkin. Kemudian kita ke Teteh Siska yang pada tanggal 25 Februari kemarin melakukan Spicy Noodle Challenge, Free Talk dengan Mika. Dan dari Free Talk tersebut sebuah ilustrasi dibuat oleh Eden PO1 yang menunjukkan bagaimana hubungan kedua Fitliver tersebut. Bahkan me and wife. So Tay, oh my. Kemudian kita ke Zea Cornelia yang pada tanggal 23 Februari kemarin melakukan seminar Piu Piu bersama Narahara Maung dan Amicia Michela. Yes, I remember. I remember. I love her. Dan dari seminar tersebut dibuatlah sebuah ilustrasi oleh
Pierre Brando yang menunjukkan 3 lifer tersebut menikmati Apex Legend. Yes, good game. Kemudian kita ke Mika Melatika pada tanggal 23 Februari kemarin melakukan Ring Fit Adventure. Let's see how people react to this. Daidarian. That's Kemudian dari Jahe, perjahean. Oh my. And of course, Mika Swolatika oleh Suki. Suki is a simp. Nice name. Shino. That's And dari Unfamous Radish. She's cute. Very cute. Dan dari Sutorini. It's a day Mika was talking about how dummy thick she is, so here we go. Okay. Good job, Sutorini. Tidak hanya itu, Mika juga mendapatkan sebuah update di wikinya yang menunjukkan bila ia haus akan mama. Dan tidak menerima bila siapapun yang membuat update itu tidaklah benar. Dan dia ingin bicara. Yes, ingin bicara. Just wanna talk. Dan kemudian kita ke Azura Cecilia yang menampilkan sebuah meme buatannya mungkin, yang mana menampilkan dia drinking apple juice. That's not an apple juice, Chua. Not apple juice. Oh my. Kemudian kita ke Laila yang menerima apa istilahnya? Memperoleh sebuah fan art. Laila dalam bunny suit. Wow, that's not say so. Oleh Debure 18. Nice work, gentlemen, lady, or whatever your pronounce is. Kemudian kita ke Edna Crimson yang pada tanggal berapa? 26 Februari menampilkan sebuah cuplikan cover Canaria Eye yang kabarnya menampilkan Ethno dan Edna. Tidak cuma itu, kita juga punya sebuah fan art dari Swashinity yang menampilkan Edna, Bobon, dan Tante Teteh Siska. Look at that. Nice smile, my lady. Tidak cuma itu, Swashinity juga membuat fan art Serenade yang menampilkan Nagisa, Derem, dan itu siapa itu? Ini Nagisa, Derem, dan who's this guy? Dan tak terlupakan Reza Van Luna yang melakukan Dirga Luna atau ulang tahunnya pada tanggal 28 Februari kemarin. Ya, gitu. Iya. Dan kemudian kita melompat ke Maha Panca, di mana Andinata membuat sebuah ilustrasi seorang wanita. Ya, gua nggak kenal itu siapa. Looking, kinda cute. I don't know who she is, but she's kinda cute. Tidak hanya itu, Andinata mencapai 600.000 subscriber dan mendapatkan sebuah ilustrasi oleh JJ Swisol yang menampilkan Andi dalam mode idol. Kemudian kita ke Lumi Celestia yang jadi kita tidak penting. The audacity, what is this? Selanjutnya kita ke Nia Redalion yang pada tanggal 22 Februari kemarin melakukan Teach Me with Niachi Sensei bersama Minerva Rosaline. Dan dari stream tersebut, Minerva mendapatkan sebuah fakta. Oshiri is number one. Approve. Lalu kita ke Rena Anggraini yang meretweet sebuah meme yang menunjukkan Andi beserta 3 istrinya. Selanjutnya kita ke
tamet. Kita ke Metanoia ID, di mana Tada Ace menampilkan sebuah thumbnail yang saya pribadi nggak tahu referensinya, tapi ya sebaik-baiknya yang saya tahu ini adalah self-depreciation, which is the best comedy. Ya, society sucks. Ya. Kemudian kita ke Charles Kaito yang pada tanggal 25 Februari kemarin melakukan premier. Dan dalam premier tersebut terjadi sebuah penampakan. What happened there? Selanjutnya kita pindah ke agensi lain, Rememories bersama Chloe Pawapua yang diinterview Zen Gunawan di Empat Mata Hitam Putih pada tanggal 23 Februari 2022. Kemudian kita ke Lily Iveta yang merayakan 20.000 subscriber. Kemudian kita ke Aoi ID bersama Gita Melodia yang merayakan ulang tahun. Tidak hanya itu, Gita juga memperoleh fan art dari Dani. Oh, look at that. So cute. Lalu dari Shumi Sumikea. Gia tambah tua. Dari Koro. Look at that. Lalu dari Rainfluenza. That's kinda huge. Lalu ke Day. What a fine doodle. Oh my. Tidak cuma itu, Gita juga melakukan cover akustik dari Phony. Oh iya, judulnya Phony. Kemudian kita ke Millie Adelaide yang mendapatkan sebuah Kouruta. Oke. Kemudian kita ke agensi berikutnya, Virtonix, di mana kita punya Mira Fridayanti yang mencapai 70.000 subscriber dan sebuah editan dari staff Virtonix yang menunjukkan ya sebuah meme populer akhir-akhir ini. Good attempt. Kemudian kita ke Dosei yang berharap untuk memakan barang ini. Itu apaan sih? Itu apa itu? Kemudian kita ke Lekia Toniko yang mengaku hampir tewas karena badminton. Kemudian kita ke Kumi 5 yang menjadi ilustrator Ai Kanaria yang menampilkan Edna dan Edno. Kemudian kita ke Snowdrop ID bersama Gentiana Helix yang menunjukkan perbincangan antara Ninomiya Sho dan Alden Ryoken membahas tentang balls. Tidak cuma itu, Gentiana pada tanggal 25 Februari melakukan stream dengan thumbnail yang cukup yabai. Selanjutnya kita ke Louis Kikuhime yang menawarkan kue strawberry. That's tasty. Tidak cuma itu, kamu kok belepotan sih? Tidak cuma itu, Louis juga mengupload sebuah screenshot yang menjadi mood booster. What is booster? Kemudian kita ke Charlotte Sylvia dengan seruput. Tidak cuma itu. Biji silika. Emang silika punya biji? Punya, buat menggagahi wanita. What is this? Oh my. Dan tak terlupakan ulang tahun Charlotte Sylvia yang kok 29? 28 Februari 2022. Lalu kita ke Alden Ryoken yang mempunyai seekor kucing yang hanya melotot kepada orang sakne.
Oh my. Lalu kita ke Silika Brantley yang pada tanggal 26 Februari melakukan girlfriend. Girlfriend ASMR. Tidak cuma itu Silika tadi gua panggilnya apa? Skila juga kena mental karena tidak bisa memulangkan istri 2 dimensinya. Disayangkan. Lalu kita ke Yume Reality di mana Nemutaka Yuta mencapai 65.000 subscriber. Awesome dude. Akan tetapi disayangkan, Yowane Haki cover oleh Nemutaka Yuta terkena copyright claim. Kemudian kita ke Suyu Hortensia yang menyatakan ketakutannya akan apa yang terjadi dalam minggu kemarin dan mungkin minggu ke depan, dan ya keadaan di Eropa sana cukup disayangkan. Tapi kemudian Suyu Hortensia menyatakan Neil hamil. Bukan itu alat buat ngecek COVID. Jadi ya, Neil tidak apa-apa, tidak ada hal buruk yang terjadi terhadap Neil. Dan kehamilan bukan hal yang buruk juga sebenarnya, tapi itu bukanlah hal yang terjadi gitu. Suyu juga kangen karena beliau sedang streaming break. Jadi ya, kangen. Kemudian kita ke Aika Meru yang mendapatkan desk matnya yang berupa verb. Kemudian kita mendapatkan berita yang cukup mengejutkan, di mana Ryuki Tatsuya diberhentikan. Pemberhentian aktivitas Ryuki Tatsuya. Setahu saya tidak ada drama, tidak ada hal buruk yang terjadi. Ya, ini hanya sebuah graduation yang diharapkan oleh Ryuki Tatsuya. Ya, karena kehendak pribadi. Kemudian kita ke agensi selanjutnya, yaitu ialah Aspira Project. Kita ke Kyura Veronica yang menunjukkan kehaluannya terhadap Vanitas. Ya. Dan Kyura sendiri cukup, ya, ini surat nikah. Yap. Dan bahkan dari Nakaramatya menyampaikan untuk segera ke dokter. Kemudian kita ke agensi berikutnya, yaitu ArcNet, di mana Rania Chiwawa harus hiatus dikarenakan ada penghuni kos yang terkena COVID dan Ranran harus isoman terlebih dahulu. Lalu kita ke NGNC, di mana pada tanggal 22 Februari kemarin NG merayakan ulang tahunnya. Dan dari perayaan ulang tahun tersebut, Eve Reya membuat sebuah ilustrasi yang menunjukkan NG Peace. Kemudian dari Chizaru yang menunjukkan NG dengan sebuah cake strawberry. Kemudian dari Abelia Sincere Corgi Boy. Dan satu lagi. Lalu kita ke Raska Malendra yang mendapatkan ucapan selamat dari Momo Ichijo untuk 10.000 subscriber. Berikutnya kita ke Indie VTuber. Tapi disclaimer terlebih dahulu, saya kali ini cuma bahas Scuff Gang karena saya pribadi kurang tahu apa yang ada di Indie VTuber. Untuk mempermudah, ya kan, saya harap penonton-penonton sekalian bisa memberikan rekomendasinya. Tapi akan lebih baik atau mempermudah saya bila mana VTuber-VTuber tersebut ialah memiliki subscriber 10.000 ke atas. Karena
Entah, gue nggak tahu juga, cuma ya mungkin ya gue yakin bakal ada perselisihan, akan ada ya namanya manusia pasti bakal bikin drama dan lain-lain. Gue nggak tahu dan bikin wah 10.000 terlalu banyak atau gimana, gue nggak tahu. Jadi ini yang ini semua ini percobaan eksperimen. Gue juga nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Dan bener gue terinspirasi dari False ID. If you know him, yeah, that's great. But do I want to become him? No, that's just not my style. So I just kinda doing this anyway. So that is it. Kalau kalian punya rekomendasi, silahkan komen di bawah dan akan mempermudah saya kalau subscribernya itu lebih dari 10.000. Dan gua tahu 10.000 itu banyak banget. Tapi kalau kita lihat secara industri, profesionalisme, jadi 10.000 adalah angka minimal kalau mau bertahan di industri. Karena yang kita bahas saat ini adalah per-VTuberan Indonesia dalam kutip industrinya. Jadi ini bukan kehidupan orang jadi how to say it, I don't know. Ya kita nggak tahu, ada yang menjadikannya cuma hobi, ada yang serius, ada yang itu bagian dari industri. Dan ya kehidupan orang yang clippers, yang translators, yang banyak hal gitu. Jadi saya ngomong 10.000 subscriber itu nggak main-main, karena emang saya juga cari aman. Saya nggak tahu resikonya seperti apa karena belum pernah ada yang nyoba. Jadi ya saya coba di sini, semoga baik-baik saja. Tapi kita ngelihat manusia Indonesia, so yeah, that's it. Kemudian kita ke Mithya Pathford, di mana beliau di tag oleh N Hentong karena you know. Bukan cuma itu, Mithya juga membagikan sebuah klip yang menjabarkan seberapa cintanya terhadap ibunya. Mama selalu ngecek aku dari pagi ketemu pagi lagi. Mama selalu tahu aku begadang kerjain ini itu, dan that's why now I live with her and I wanna protect her as much as I can. Dan sebagai penutup acara hari ini, kita akan mengakhirinya dengan Biru Sailendra pada tanggal 28 Februari kemarin mengadakan sebuah podcast dengan tema hidup sebagai orang ambisius. Dan bila ada berminat, silahkan mampir. Gua AGCV, bisa dipanggil Chef atau terserah mau manggil apa, nggak apa-apa. Intinya gua di sini untuk menyampaikan sesuatu, liputan atau apapun yang kalian ingin ini bla bla. Intinya ini adalah sebuah liputan yang mencakup apa yang terjadi di per-VTuberan Indonesia dalam kurun waktu 1 minggu atau 22 sampai 28 Februari 2022 gitu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah interpretasi, atau karena tidak mengkonsumsi konteksnya lebih dalam lagi, karena saya pribadi agak mustahil untuk menonton semua live stream dan mendapatkan konteks-konteks yang diperlukan untuk mendapati atau memahami sebuah konteks tertentu atau hidden jokes tertentu. Karena itu saya minta maaf dan saya akhiri dengan Janeh.